Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap berada di atas jalannya, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Begitu pula mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang puasa yang insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Kemungkinan akan ada perbedaan awal dari puasa, tapi itu tidak menjadi masalah. Yang namanya perbedaan pendapat, selama itu diakui, maka kita harus berlapang dada. Tidak perlu kita paksakan pendapat kita kepada orang lain. Begitu pula orang lain jangan juga memaksakan pendapatnya kepada kita. Di sini tercipta toleransi yang baik dan kedamaian insyaallah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum atau as-siyam. Artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Itu secara bahasa Arab, menahan sesuatu, itu namanya as-saum. Di dalam syariat kita yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa memiliki dua rukun. Yang pertama adalah niat. Tidak sah kecuali kita berniat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Begitu pula menahan dari seluruh yang membatalkan puasa, baik makan, minum, muntah dengan sengaja, kalau tidak sengaja maka tidak menjadi masalah, berhubungan badan suami istri. Begitu pula, mohon maaf karena ini adalah ilmu, membuang cairan dengan sengaja untuk menyalurkan syahwat, maka itu juga hal yang membatalkan puasa. Begitu pula ayyuhal ikhwan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita suntik vitamin, maka itu juga membatalkan puasa. Beda dengan suntik obat. Kalau hanya obat maka tidak menjadi masalah. Kalau suntik vitamin atau penyegar diri atau infus, maka itu membatalkan puasa. Dan hal-hal yang lain yang kita tidak bisa bahas di tempat ini. Kemudian mengenai puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun,
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Begitu pula kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan juga Al-Furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu, barang siapa di antara kalian hadir masuk di dalam bulan Ramadan, maka berpuasalah. Berpuasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki syarat. Yang pertama, dia itu muslim. Kemudian yang kedua, dia itu sudah baligh, sudah memasuki masa remaja, yang ditandai sebagian besar dengan al-ihtilam, yang laki-laki mimpi basah dan yang perempuan dengan haid. Baligh, Islam, baligh, kemudian yang ketiga adalah berakal. Orang yang gila dan juga orang yang sudah sangat pikun karena usia misalkan atau karena penyakit dan tidak bisa mengingat kembali, ini dikategorikan sebagai orang yang majnun atau orang yang kehilangan akalnya. Orang yang kehilangan akalnya maka tidak wajib puasa. Tidak wajib juga bayar fidyah. Kalau dia sudah tua renta, dia tidak sanggup berpuasa tapi masih berakal, dia wajib membayar fidyah. Tetapi kalau misalkan sudah hilang akalnya atau sudah sangat pikun, kita katakan sudah sangat pikun, maka ini tidak wajib lagi berpuasa. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita sebutkan Islam, baligh, berakal, kemudian sehat. Yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang sehat. Adapun orang yang sakit, dengan sakit yang menghalangi dia untuk berpuasa, sakit yang dia merasa berat untuk berpuasa, maka mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, tapi diganti di hari-hari yang lain. Begitu pula yang selanjutnya al-iqamah, yaitu mukim, diwajibkan kepada orang yang mukim. Adapun orang yang bersafar atau mengadakan perjalanan jauh, di mana boleh mengqashar salat yang 4 menjadi 2 rakaat, yang 4 menjadi 2 rakaat, maka dia boleh berbuka puasa. Setelah dia lepas dari batas daerahnya, tujuannya 80 km atau lebih, maka dia boleh berbuka puasa dan tidak puasa. Adapun orang yang di bawah itu maka tetap wajib berpuasa. Seperti orang yang bertugas, orang yang bekerja di negerinya atau di tempatnya, maka dia tetap wajib berpuasa. Kemudian selanjutnya yang wajib berpuasa tidak haid dan nifas. Adapun wanita yang haid dan nifas, maka tidak wajib untuk mereka berpuasa. Haid datang bulan, nifas ini keluar darah yang keluar setelah melahirkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau misalkan kita ada di antara kita yang dia itu, kita semua sudah balik alhamdulillah, berakal, maka jangan jadi seperti orang gila. Muslim berakal, jangan jadi seperti orang gila yang tidak wajib puasa, padahal sudah mengenyam Islam dari lahir, tapi dia tidak mau berpuasa. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, Nabi SAW pernah menceritakan kisah beliau, ditunjukkan kepada beliau neraka, dan beliau mendengar teriakan-teriakan, man haula, ya, mendengarkan teriakan-teriakan, mereka digantung di kaki-kaki mereka, kemudian mulut-mulut mereka berdarah-darah dan mengalirkan darah yang sangat banyak. Nabi berkata kepada malaikat, man haula, siapakah mereka? Mereka adalah alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang yang tidak puasa sebelum dihalalkan berbuka.
yang tidak berpuasa di akhirat diancam, digantung di neraka kakinya, mulutnya berdarah-darah. Ini menunjukkan siksa yang sangat pedih. Adapun mengenai kewajiban, maka telah kita dengar di khutbah-khutbah, telah kita dengar dari para penceramah tentang kewajiban puasa bagi orang Islam, maka tidak mungkin ada yang mengingkarinya. Bahkan para ulama sepakat, orang Islam yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia bukan lagi di daerah keislaman. Oleh karena itu berhati-hati. Ya, mending orang itu tidak berpuasa tapi mengatakan puasa itu wajib, daripada orang yang mengingkari kewajiban puasa. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW katakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah Rasulnya. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Berpuasa ini hukumnya adalah wajib. Bahkan para ulama mengatakan dia itu lebih buruk daripada perzinaan atau minum khamar ataupun berjudi. Mungkin kita akan merasa tidak mau meninggalkan, tidak mau mengerjakan perzinaan atau minum minuman keras atau berjudi. Akan tetapi ayuhal ikhwan, ya, orang yang meninggalkan puasa dosanya lebih besar daripada orang yang pecandu khamar, pecandu minuman keras dan juga berzina. Nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu jangan kita anggap remeh masalah meninggalkan puasa ini. Kemudian kita ingatkan juga kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat-kerabat kita agar jangan bermudah-mudah untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa, maka beliau mengatakan syahrul Ramadan, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Hal alayya ghairahunna, apakah saya ada kewajiban berpuasa di selain hari-hari di bulan Ramadan? Illa an tatawwa, tidak ada kewajiban kecuali hanyalah apa? Puasa sunnah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini mengawali insyaallah untuk Ramadan kita yang mungkin hari Sabtu atau hari Ahad kita sudah mulai berpuasa. Yang jelas kalau saya lebih menyarankan mari kita ikuti apa yang ditetapkan dalam sidang isbat nanti, yaitu besok ada sidang isbat sore, malam hari ditetapkan insyaallah. Kita nantikan saja apa kata pemerintah, kita ikuti apa yang dipilihkan oleh pemerintah, maka ini lebih aman. Kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Dan ya bukan berarti kita artinya memaksakan orang yang tidak sependapat dengan ini untuk mengikuti pemerintah. Tidak. Alhamdulillah dengan adanya toleransi yang di Indonesia seperti ini, kita bisa hidup dengan damai tanpa saling menyalahkan dan menyudutkan orang lain. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.